Halo Nurse Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tips aman praktek profesi selama masa pandemi. Sebelum masuk ke topik kita kali ini, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Syukur-syukur bisa juga di-share dan suruh teman-temannya buat subscribe. Pandemi coronavirus disease 19 atau dikenal dengan COVID-19 ini sudah merubah banyak aspek, termasuk prospek untuk mahasiswa yang praktek profesi keperawatan di rumah sakit. Tentunya semua ingin bisa menjalankan praktek profesi dengan aman, dengan nyaman, dan juga kompetensinya tercapai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus kamu persiapkan sebelum kamu praktek profesi di rumah sakit di masa pandemi ini. Yang pertama tentunya kamu harus memahami tentang apa itu COVID-19 ya. Dengan kamu memahami itu termasuk mulai dari apa penyebabnya, sumbernya, cara penularannya. Dengan cara itu kamu akan bisa lebih mengenal tentang COVID-19 ini, dan termasuk juga saat nanti kamu mau memberikan edukasi kepada pasien ataupun mempersiapkan diri kamu sendiri sebelum praktek profesi di masa pandemi ini. Yang selanjutnya, biar kamu aman selama praktek di masa pandemi ini adalah kamu harus tahu tentang zonasi di rumah sakit tempat kamu praktek. Jadi zona merah di mana, zona hijau di mana, zona kuning di mana. Kemudian kamu harus memahami alur masuk dan keluar, baik untuk praktikan maupun untuk perawat. Dan yang terakhir adalah yang harus kamu pahami tentang level APD atau alat pelindung diri yang harus kamu gunakan. Selanjutnya adalah kamu harus bisa mengerti dan memahami bagaimana alur transportasi dan evakuasi pasien, terutama pasien-pasien yang COVID-19. Kenapa? Tujuannya agar kamu bisa menjalankan transportasi dan evakuasi dengan cara yang aman dan benar. Hal yang tidak kalah penting adalah kamu harus paham tentang hand hygiene atau cuci tangan. Apa saja yang harus kamu pahami? Yang pertama adalah tentang 6 langkah cuci tangan yang benar. Kemudian juga 5 momen hand hygiene. Kapan kamu harus melakukan hand hygiene? Karena hand hygiene adalah metode yang sangat penting dalam mencegah penularan COVID-19 dan mencegah kamu untuk tertular COVID-19 selama masa praktek. Nah, kamu juga harus paham tentang penggunaan alat pelindung diri. Kamu juga harus paham tentang level-levelnya. Kalau di Indonesia ada level 1, level 2, dan level 3. Kemudian kamu juga harus paham bagaimana memakai dan melepas alat pelindung diri dengan benar. Kamu bisa merefer ke WHO, CDC, atau web-web lain yang terpercaya, atau kamu bisa membaca beberapa referensi. Nah, setelah kamu tahu tentang levelnya, kamu juga harus paham tentang bagaimana memakai dan melepas alat pelindung diri dengan benar, ya. Jadi tidak hanya tahu, tapi juga harus mampu melakukan dengan baik dan benar. Ingat, karena saat memasang salah, maka saat melepas akan resiko salah sangat besar. Dan memasang dan melepas alat pelindung diri ini memiliki resiko yang besar untuk kontaminasi dan menjadi salah satu cara penularan tenaga kesehatan terhadap COVID-19 ini. So, kamu harus yakin dan kamu harus belajar
tentang bagaimana memakai dan melepas alat pelindung diri. Kamu juga harus paham tentang bagaimana melakukan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup jantung lanjut pada pasien baik yang COVID-19 maupun yang tidak COVID-19. Kenapa? Karena ini menjadi modal utama kamu mau menyelamatkan pasien. Jadi, di sini kamu harus belajar tentang bagaimana melakukan BHD dan juga bagaimana melakukan BHJL baik pada pasien non-COVID-19 ataupun pada pasien yang COVID-19. Hal yang tidak kalah penting adalah kamu memahami tentang Early Warning Score System. Tujuannya apa? Agar kamu tahu kapan kamu harus mengaktifasi atau ada kegawatan. Nah, setelah kamu tahu ada kegawatan, kamu juga harus paham tentang bagaimana aktivasi code blue atau kode biru di rumah sakit tempat kamu praktek. Apakah menggunakan telepon, apakah menggunakan bel, sehingga di situ saat ada kegawatan kamu bisa melakukan pertolongan dengan benar. Yang selanjutnya adalah kamu harus mampu memahami tentang tindakan-tindakan yang menyebabkan aerosol di bangsal ataupun di tempat kamu praktek. Tujuannya apa? Agar kamu bisa meminimalisir terpapar atau terekspos terhadap patogen dalam hal ini yaitu COVID-19. Dan kamu juga bisa melakukan tindakan perlindungan yang sesuai untuk tindakan-tindakan yang menyebabkan aerosol. Oke, setelah kamu memahami semuanya, ada hal yang penting lagi yang harus kamu tahu, yaitu tentang bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Tujuannya apa? Seperti sudah dijelaskan bahwa seperti singkatannya, yaitu kamu harus bisa mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit. Jadi jangan sampai karena kamu praktek, kamu malah menjadi penyebab infeksi di rumah sakit. Setelah itu, kamu juga harus paham tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Misalkan jika kamu tertusuk jarum atau kamu terkena pecahan ampul. Nah, itu kamu harus tahu tentang apa yang harus dilakukan di rumah sakit tempat kamu praktek tentang K3 ini. Oke, sekarang kamu kan anak milenial ya rata-rata yang lihat YouTube ini. Nah, itu kamu harus perhatikan kapan kamu boleh posting ataupun tidak. Jadi kamu harus memahami tentang kebijakan legal dan etik serta penggunaan sosial media di rumah sakit tempat kamu praktek. Kenapa? Jangan sampai terjadi kasus karena kamu upload di sosial media dan ada yang tidak berkenan. So, hati-hatilah saat kamu upload di sosial media, terutama tentang rumah sakit tempat kamu praktek. Karena beberapa rumah sakit tidak memperbolehkan untuk merekam. Jadi lebih aman kalau selama di rumah sakit kamu tidak bermain sosial media. Banyak sekali langkahnya. Nah, sekarang masih ada lagi, yaitu tentang bagaimana menangani spesimen atau bahan atau cairan tubuh dari pasien. Nah, kamu harus tahu apalagi kalau pasien itu suspek COVID-19 atau mungkin dia dicurigai COVID-19. Di situ kamu harus tahu bagaimana penanganan spesimennya. Jangan sampai salah. Nah, setelah Anda tahu semuanya, ada hal yang penting yang harus juga Anda perhatikan, yaitu bagaimana menangani limbah pada area perawatan, baik pada area perawatan yang zona merah maupun yang zona kuning maupun zona hijau. Dalam hal ini, walaupun saya yakin mungkin tidak ada mahasiswa yang praktek di zona merah karena memang sudah perlu perawat khusus. Cuma dalam hal ini tetap harus bisa menangani limbah dalam pasien-pasien yang diperkirakan itu suspek untuk COVID-19. Namanya praktek di rumah sakit pasti tidak lepas dengan kematian.
Sehingga teman-teman di sini harus tahu bagaimana menangani jenazah, baik pasien yang tanpa COVID ataupun pasien yang dicurigai COVID atau belum terbukti COVID. Sehingga harus tahu bagaimana protokol penanganan jenazah. Jadi jangan kaget karena memang protokol penanganan jenazah itu salah satu hal yang harus dikuasai oleh perawat. Oke, kita sudah sampai di akhir dari video ini. Jangan lupa untuk stay safe selama praktek dan juga jalankan protokol kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah cuci tangan. Yang kedua, pakai masker walaupun Anda dengan sesama teman profesi ataupun dengan teman sesama nakes atau dengan CI. Dan yang tidak kalah penting adalah social distancing atau physical distancing, yaitu jaga jarak. Apalagi saat Anda membuka masker dan berada di ruangan dengan ventilasi yang tertutup. Jadi selamat praktek di masa pandemi dan semoga aman selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.